Siapa yang tidak deg-degan ketika sedang berada di pesawat pada ketinggian 30.000 kaki atau sekitar 10 km di atas permukaan laut? Tentunya ini terkadang menjadi momen yang sangat menegangkan, apalagi kalau mengalami turbulensi. Namun sebetulnya, teknologi pesawat terbang saat ini telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang cukup lengkap di samping standar operation procedure atau SOP penerbangan yang cukup lengkap. Selain terdapat petunjuk keselamatan yang ada di kantong kursi, para awak kabin juga memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan penerbangan di depan para penumpang sebelum pesawat mengudara. Setiap pesawat berbadan lebar memang didesain mampu mendarat di air apabila terjadi keadaan darurat, tapi sering juga badan pesawat malah pecah saat menyentuh air ketika ada kendala mesin saat penerbangan. Hingga saat ini, banyak kisah-kisah pilot yang berhasil mendaratkan pesawatnya di air, bahkan menyelamatkan seluruh penumpang berikut awaknya. Berhubung Kamus Fakta siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini, gak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa pendaratan darurat pesawat. US Airways mendarat di Sungai Hudson, kota New York. Tanggal 11 Januari 2009, warga kota New York dikejutkan akan pendaratan darurat sebuah pesawat jet US Airways di Sungai Hudson, New York. Pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 155 orang di dalamnya kehilangan daya di kedua mesinnya. Seperti dilansir dari New York Times, kemungkinan hal itu terjadi karena pesawat menabrak sekelompok burung setelah lepas landas dari Bandara LaGuardia pada Kamis sore. Mesin pesawat tersebut mati hanya setelah 2 menit lepas landas. Beberapa saat setelah lepas landas, tepatnya di ketinggian 3.200 kaki di atas kota Burns, Airbus A320 yang dikemudikan oleh pilot Chas Libby Sullenberger dalam kondisi mesin yang sudah mati, pesawat dibelokkan ke kiri, turun ke hilir. Pada saat itu, ketinggian pesawat sudah sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada banyaknya teras dan jendela apartemen. Berkat keputusan yang cepat dan tepat, pesawat tersebut melakukan touchdown dengan hati-hati tak lama setelah menyebabkan segumpal besar air di tengah sungai antara West 48th Street di Manhattan dan Weehawken, New Jersey. Got it. Package 1529. We can get it to you. Do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. Going 2760, turn left 070. 070, turn 2760. Hi, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Selama masih dalam penerbangan, pilot Chelsea B membuat keputusan untuk mendarat di Hudson karena ingin menghindari daerah padat penduduk. Dia memperingatkan 150 penumpang untuk bersiap-siap karena pesawat akan melakukan pendaratan keras. Sebagian besar menundukkan kepala ketika pesawat jet itu menabrak air. Kejadian itu membuat banyak pengemudi yang melihat dari pantai terkejut karena tidak tenggelam segera, melainkan badan pesawat itu mengembang, berputar dan bergerak ke selatan dengan arus yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian, penumpang yang ketakutan mulai keluar dari pintu darurat ke udara yang sangat dingin dan ke sayap yang terendam dari pesawat. Berkat keputusan sang pilot yang cepat dan tepat, serta posisi jatuhnya pesawat yang dekat dengan kapal penyelamat, seluruh penumpang dan kru pesawat selamat. Garuda Indonesia mendarat darurat di Anak Sungai Bengawan Solo. Kisah heroik pilot yang menyelamatkan penumpang melalui pendaratan darurat kembali tercatat pada tanggal 16 Januari 2002. Kali ini kejadian pendaratan darurat ini menimpa sebuah pesawat B737-300 Garuda Indonesia penerbangan GA421 yang mendarat di Anak Sungai Bengawan Solo. Pesawat yang terbang dari Lombok menuju Yogyakarta yang membawa 54 penumpang dan 6 kru mengalami mati mesin akibat menembus badai hujan dan es. Seluruh penumpang selamat, tetapi seorang kru awak kabin ditemukan tewas, diduga akibat benturan saat pesawat mendarat. Pada saat meninggalkan ketinggian jelajah 31.000 kaki untuk turun ke Bandara Aji Sucipto, tepatnya di wilayah Rembang, atas izin ACT, pilot terpaksa memutuskan untuk sedikit menyimpang dari rute seharusnya. Penyebabnya karena di depan pesawat terdapat awan yang mengandung hujan dan petir. Akhirnya, pesawat diterbangkan di antara dua sel awan badai.
Sekitar 90 detik setelah memasuki awan yang berisi hujan, saat pesawat turun ke ketinggian 18.000 kaki dengan kondisi mesin dalam posisi idle, kedua mesin tiba-tiba mati dan kehilangan daya dorong. Pilot dan kopilot pun saat itu mencoba untuk menghidupkan unit daya cadangan untuk membantu menyalakan mesin utama, tetapi tidak berhasil. Penyelidikan yang dilakukan menyebutkan bahwa kru kokpit mencoba menyalakan mesin dengan interval setiap 1 menit. Manual B737 yang dikeluarkan Boeing menyebut apung mesti dinyalakan dalam interval 3 menit sekali. Ketika pesawat mesin di ketinggian 8.000 kaki dan kedua mesin belum berhasil di restart, pilot melihat alur anak Sungai Bengawan Solo dan memutuskan untuk melakukan pendaratan di sana. Pesawat pun melakukan pendaratan darurat tanpa menggunakan roda pendaratan maupun flap. Lion Air mendarat di perairan sebelah barat runway Ngurah Rai, Bali. Peristiwa mendarat di permukaan air juga dialami pesawat Lion Air JT904 jenis Boeing 737-300 saat mendarat di Bandara Ngurah Rai dan Pasar, Bali dengan asal penerbangan Bandara Hussein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Pesawat yang dikendalikan Mahluk Ghazali dan kopilot asal India, Chirag Khaira, mendarat keras di perairan sebelah barat runway sehingga membuat badan pesawat terbelah menjadi 2 bagian. Penumpang pesawat sebanyak 110 orang dan 7 kru pesawat selamat dalam peristiwa itu. Meski sebanyak 45 diantaranya harus menjalani perawatan karena luka-luka, investigasi KNKT menyebutkan peristiwa itu disebabkan adanya kabut tebal di ujung landasan. Awalnya kendaraan dikendarai oleh kopilot, namun saat akan mendarat diambil alih oleh pilot. Pilot dinilai tidak mampu membaca secara akurat peristiwa di depannya, lantas mencoba manuver tetapi sudah terlalu dekat dengan ujung landasan sehingga akhirnya jatuh ke laut. Saksi mata dari sejumlah penumpang saat itu merasa pesawat akan mendarat seperti biasa, tetapi kejadian berlangsung sangat cepat. Setelah mendengar suara seperti tabrakan, sesaat kemudian badan pesawat sudah pecah menjadi 2 dan air laut langsung masuk ke kabin. Nah sobat, itulah tadi informasi menarik yang layak untuk diketahui. Nantikan selalu fakta-fakta menarik dari Kamus Fakta ya.